Kita semua kan tahu ya, kita ini tinggal di satu planet yang sama, dengan sumber daya yang, ya, ada batasnya. Pertanyaannya, gimana cara kita nyiapin generasi baru buat menghadapi tantangan sebesar ini? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah filsafat pendidikan yang mencoba menjawab pertanyaan krusial itu. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan besar inilah yang jadi pusat dari semua obrolan kita. Bisa dibilang, ini adalah dilema utama yang mendorong lahirnya sebuah pendekatan pendidikan yang sangat unik dan relevan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Coba kita bayangin panggung utamanya. Ada ketegangan nih, antara jumlah manusia yang makin hari makin banyak, dan di sisi lain, sumber daya alam yang kita semua butuhkan buat hidup. Ini bukan cuma soal angka di atas kertas loh. Setiap ada pertambahan penduduk, artinya kebutuhan akan makanan, air, energi, dan tempat tinggal juga ikut naik. Dan semua itu kita ambil dari mana? Tentu saja dari lingkungan kita. Jadi, dampaknya langsung terasa ke keseimbangan planet ini. Kalau tantangannya segede ini, pasti kita langsung mikir, terus solusinya apa dong? Jawabannya, ternyata bukan cuma soal kebijakan pemerintah atau teknologi canggih. Akar solusinya ada di pendidikan. Ada sebuah kerangka khusus yang dirancang buat ini. Dan inilah dia, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, atau kita singkat saja PKLH. Penting buat dicatat, ini bukan cuma mata pelajaran yang isinya hafalan soal jenis polusi atau data populasi. Tujuannya jauh lebih dalam dari itu, yaitu untuk membentuk generasi yang sadar, paham, dan paling penting, bertanggung jawab. Dan yang keren dari PKLH ini, tujuannya itu lengkap banget. Coba lihat deh, prosesnya itu bertahap. Mulai dari membangun kesadaran, oh ternyata ada masalah ya. Lalu dikasih pemahaman, oh begini toh cara kerjanya. Dilanjut dengan melatih skill, menanamkan nilai-nilai, sampai akhirnya mendorong kita buat ikut bertindak. Ini benar-benar satu paket komplit. Oke, idenya keren. Tapi gimana cara nerapinya di sekolah-sekolah? Nah, ternyata ada dua pendekatan utama nih yang pernah dipertimbangkan. Jadi ada dua jalan nih yang bisa diambil. Yang pertama, pendekatan monolitik, di mana PKLH jadi satu mata pelajaran sendiri, kayak matematika atau sejarah. Nah, yang kedua, pendekatan integratif. Di sini, konsep-konsep PKLH itu diselipkan atau diintegrasikan ke dalam pelajaran yang sudah ada, misalnya IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Dan ternyata, pendekatan kedua inilah yang akhirnya dipilih. Kenapa? Biar kesadaran ini jadi bagian dari cara kita memandang dunia, bukan sekedar 1 jam pelajaran tambahan. Dan ternyata, ini bukan ide kemarin sore loh. Strategi ini sudah punya landasan resmi sejak tahun 1975. Artinya, ini adalah sebuah rencana jangka panjang untuk menanamkan kesadaran lingkungan dan kependudukan ini sejak anak-anak masih di usia dini. Sekarang, yuk kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Karena PKLH ini nggak berdiri sendirian. Konsep ini sejalan banget sama kerangka kerja global yang kita kenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Nah, konsep 3 pilar ini penting banget buat dipahami. Anggap saja ini kayak resep untuk masa depan yang seimbang. Kita nggak bisa cuma fokus di satu area dan ngelupain yang lain. Ketiganya harus jalan barengan, saling mendukung. Pilar pertama, ekonomi. Ini bukan berarti kita harus berhenti maju atau berhenti cari untung ya. Tapi arahnya yang diubah. Kita bicara soal gimana caranya sistem ekonomi kita bisa bersahabat dengan lingkungan. Contohnya, lewat teknologi bersih, pertanian yang nggak merusak, dan pola produksi yang mikirin dampaknya. Selanjutnya, pilar sosial. Karena ujung-ujungnya semua ini kan tentang manusia. Jadi, masyarakat yang sehat, terdidik, adil, dan punya pemerintahan yang baik itu jadi kunci. Ketika masyarakat berdaya, mereka juga akan lebih mampu dan mau untuk ikut menjaga lingkungan mereka. Dan yang terakhir, tentu saja pilar lingkungan itu sendiri. Ini adalah fondasi dari semuanya. Pilar ini fokus pada gimana kita mengelola aset alam kita. Air, tanah, udara, keanekaragaman hayati. Secara bijak, bukan cuma buat kita yang hidup sekarang, tapi juga buat anak cucu kita nanti. Nah, disinilah kita bisa lihat gimana semuanya nyambung. 3 pilar tadi jadi nyata dalam isu-isu ini. Lewat pendidikan PKLH, siswa diajak untuk melihat koneksinya. Misalnya, gimana pola konsumsi kita, ekonomi, bisa berpengaruh langsung ke masalah sampah dan energi, lingkungan, atau gimana isu kemiskinan, sosial, seringkali berkaitan erat dengan kerusakan hutan, lingkungan. Oke, kita udah bahas apa dan bagaimananya. Sekarang mari kita sedikit filosofis. Dari mana sih akar pemikiran pendidikan semacam ini berasal? Yuk kita gali sedikit lebih dalam. Konsep ini simple tapi dalam banget. Begini, punya pengetahuan atau data mentah aja itu nggak cukup. Kita butuh jembatan, dan jembatan itu adalah pendidikan.
Pendidikan inilah yang mengolah pengetahuan mentah tadi menjadi inovasi, menjadi ide-ide dan solusi-solusi baru yang bisa kita pakai buat memecahkan masalah. Dan ternyata pemikiran tentang pendidikan yang utuh ini udah ada dari ribuan tahun lalu loh. Filsuf sekelas Plato udah bilang kalau pendidikan itu nggak cukup cuma ngasah akal atau logika. Pendidikan yang ideal harus bisa menyentuh hasrat dan kemauan kita juga. Harus bisa menggerakkan hati. Ada juga kutipan lain yang keren banget dari Thomas Aquinas. Menurutnya, pendidikan itu bukan soal mengisi kepala yang kosong, tapi lebih ke membangunkan potensi yang sudah ada di dalam diri kita. Mengubah kemampuan yang masih tidur jadi aktif dan berguna. Setelah kita bahas semua elemen tadi, mulai dari masalahnya, solusinya, pilar-pilarnya, sampai ke akal filosofisnya, kita sampai di bagian kesimpulan. Apa sih sebetulnya tujuan akhir dari semua ini? Jawabannya sederhana, masa depan. Inilah poin terpentingnya. Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan seperti PKLH ini nggak diukur dari seberapa tinggi nilai ujian siswa, tapi dari karakter seperti apa yang terbentuk. Apakah pendidikan ini berhasil menumbuhkan nilai-nilai kepedulian? Apakah ia berhasil mengubah perilaku? Dan yang terpenting, apakah ia berhasil membangun komitmen kita bersama untuk masa depan planet ini? Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau kita semua setuju bahwa pendidikan itu adalah arsitek masa depan, coba kita lihat sekeliling kita. Lihat sistem pendidikan kita hari ini. Masa depan seperti apa yang sebenarnya sedang kita bangun? Sebuah pertanyaan untuk kita bawa pulang dan pikirkan.